Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari tata cara sholat. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahasan yang ke-22, yaitu tentang turun sujud. Turun menuju sujud. Di mana disyariatkan seorang yang sholat ketika akan turun sujud setelah berdiri i'tidal, maka diperintahkan agar bertakbir. Kemudian juga telah kita sebutkan beberapa perbedaan dari kalangan para ulama tentang turun sujud. Apakah didahului dengan tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu? Pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji tentang dalil-dalil dari mereka yang mengatakan bahwasanya turun sujud itu didahului dengan lutut, kemudian tangan, dan kemudian dilanjutkan dengan dahi dan hidungnya. Kemudian juga dalil yang kedua dari mereka yang berpendapat bahwa turun sujud itu didahului dengan kedua tangan, kemudian disusul dengan lututnya, dan juga dilanjutkan dengan dahi dan hidungnya. Dan perlu kita sampaikan bahwa perbedaan di sini ketika turun sujud antara tangan dan lutut, perbedaan ini adalah perbedaan yang sifatnya adalah ijtihadiyah, yaitu perbedaan tentang turun sujud ini, mana yang didahulukan antara lutut dan tangan. Maka di sana adalah khilaf yang bukan khilaf seperti sah atau tidak sahnya sholat, bukan. Atau seperti boleh yang itu enggak boleh, tidak juga. Atau seperti perbedaan antara halal dan haram, juga bukan. Tetapi perlu kita sampaikan bahwasanya khilaf di sini, perbedaan dari kalangan para ulama ketika menerangkan tentang turun sujud,
antara yang tangan terlebih dahulu dan lutut terlebih dahulu, ini sifatnya adalah afdoliyahnya. Dilihat dari mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama. Ya. Sehingga kita akan menyebutkan insyaallah ta'ala dalil-dalil mereka. Kemudian juga alasan-alasan mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita mempelajari khilaf ini atau perbedaan ini, yang pertama agar kita lebih yakin. Agar kita lebih yakin di dalam mengamalkan gerakan-gerakan di dalam sholat. Di antaranya ketika turun sujud. Jadi tujuan kita mengetahui dalil-dalil mereka. Baik yang mengatakan lebih utama dengan turun sujud itu dengan kaki terlebih dahulu, atau mereka yang berpendapat bahwasanya yaitu diutamakan turun sujud dengan kedua tangannya terlebih dahulu. Maka tujuan ini agar kita kita mengetahui alasan-alasan mereka, dalil-dalil mereka, agar kita lebih yakin di dalam mengamalkan gerakan-gerakan di dalam sholat. Agar kita lebih kuat di dalam mengamalkan. Berbeda ketika seorang hanya ikut, ya. Ketika seorang itu hanya hanya mengikuti, umumnya begitu. Saya kan lihatnya begitu. Saya kan lingkungannya begini sholatnya. Tidak. Tetapi ini masalah agama. Ini masalah syariat. Sehingga dengan kita mengamalkan syariat ini kita lebih yakin. Ya, maka ini tujuan pertama kita membahas dalil-dalil dari pendapat yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Kemudian yang kedua, tujuan kita mengetahui dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwasanya diutamakan turun sujud dengan tangan ataupun dengan lutut, agar kita menghargai pendapat orang lain. Agar kita menghargai pendapat yang berbeda dengan kita. Agar kita menghargai pendapat yang berbeda dengan kita. Selama memang di sana adalah perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah, perbedaan yang satu sama lain memiliki dalil yang kuat, memiliki hujah yang besar atau hujah yang kuat, sehingga kita lebih toleransi di dalam di dalam memahami dan di dalam menghargai pendapat yang berbeda dengan amalan kita, tanpa menimbulkan keributan dan juga tanpa menimbulkan perpecahan. Itu yang enggak sholat aja masih banyak, masa yang sama-sama sholat cuman suruh turun sujud antara lutut dan kaki, mana yang lebih didahulukan jadi ribut. Ini kan enggak etis, enggak pantas. Masih banyak orang yang enggak mau sholat. Ini yang sudah sholat ini kita dengan kita mengetahui dalil-dalil mereka, pendapat-pendapat mereka, agar kita lebih menghargai pendapatnya. Selama itu didasari dengan dengan hujah, dengan bukti, dan dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Sebagaimana para ulama, perbedaan ini bukan hanya hari ini. Perbedaan tentang turun sujud antara kaki dan lutut mana yang lebih didahulukan, ini sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Sehingga Sehingga mereka saja para ulama, orang yang mengetahui tentang tentang ilmu, mereka sudah berbeda pendapat. Sudah satu sama lain berbeda pendapat dalam turun sujud, dan mereka tidak ada perpecahan. Mereka tidak ada keributan. Kemudian tidak saling tegur sapa, tidak. Itu mereka mencontohkan kepada kita bahwa mereka berbeda pendapat, tetapi mereka tidak tidak saling berpecah, tidak saling ribut. Kalau ada yang mengatakan hari ini, kan mereka ulama, Ustadz. Justru kita meneladani ulama.
Justru kita meneladani mereka para ulama. Mereka yang tahu ilmu saja ketika berbeda pendapat biasa. Apalagi kita yang nggak tahu ilmu. Apalagi seperti kita yang jauh ilmu kita dengan mereka. Ya. Apa pantas kita gara-gara sedikit perbedaan kemudian kita jadi ribut, sedangkan mereka yang sudah berbeda pendapat dari dulu, mereka biasa saja. Silakan selama itu mereka yakini dan punya punya hujah yang kuat, dalil yang kuat. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian juga tujuan yang ketiga, agar kita mengetahui dalil masing-masing. Agar kita mengetahui apa sih hujah mereka yang mengatakan afdolnya yang lebih utama turun sujud itu dengan lutut terlebih dahulu. Apa sih dalil mereka yang mengatakan bahwa yang lebih utama turun sujud dengan tangan terlebih dahulu? Nah, dari situ kita akan membandingkan, oh ternyata dalilnya ini. Terkadang malah dalilnya sama. Seperti dalam yang kita akan bahas, dalilnya apa? Mirip, bahkan sama. Ada salah satu hadis yang disebutkan baik yang mendahulukan tangan ataupun lutut, dalilnya sama. Perbedaannya di dalam memahaminya. Di dalam apa? Di dalam memahaminya. Naam, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, berikut akan kita sampaikan pendapat beserta dalil dan juga alasan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bukan berarti di sini kita menyampaikan demikian kemudian mengkuatkan salah satu dari pendapat mereka. Tidak, mereka sudah berbeda pendapat dari dulu, sehingga kita hanya menyampaikan. Adapun mengatakan ini lebih kuat, ini lebih lemah, ini bukan kapasitas saya. Ini kapasitasnya para ulama, orang-orang yang jauh lebih alim. Adapun kita hanya menyampaikan di sini bahwa mereka yang mengatakan didahulukan lutut ketika sujud, ini loh dalilnya. Mereka yang mengatakan diutamakan turun sujud dengan dengan tangan terlebih dahulu, ini loh ternyata dalil mereka. Begini loh alasannya. Naam. Pendapat yang pertama adalah pendapat turun sujud mendahulukan lutut, kemudian tangan, dahi dan hidung. Pendapat yang pertama. Apa tadi? Ulangi. Pendapat yang pertama adalah turun sujud dengan mendahului lutut yang pertama, kemudian disusul dengan kedua tangan, kemudian dahi dan hidungnya. Ini pendapat yang pertama. Jadi turun sujud dimulai dengan lututnya. Pendapat ini banyak para ulama yang menyebutkan lebih utama ini. Banyak dari para ulama yang menyebutkan lebih utama turun sujud dengan lutut terlebih dahulu. Di antara mereka yang menguatkan pendapat ini seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga yang lainnya. Para ulama yang menguatkan pendapat lebih utama bahwa turun sujud itu dimulai dengan lututnya. Apa dalil mereka? Kita sebutkan dalil yang paling banyak digunakan mereka. Dalil yang paling banyak digunakan pendapat yang pertama ini. Dalilnya banyak, tapi yang paling banyak digunakan. Dalil tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dalil tersebut adalah dari jalan sahabat Wa'il ibni Hujr. Namanya sahabat Wa'il ibni Hujrin. Wa'il ibni Hujrin. Apa kata beliau? Kata sahabat Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam
idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau mengatakan, aku pernah ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Dan ketika beliau, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, dan ketika turun sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau meletakkan lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya. Sebelum tangannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Nah, ini pendapat yang pertama, dan dalil ini yang paling banyak digunakan oleh mereka yang mengatakan ya lebih utama turun sujud itu dengan apa? Dengan lutut terlebih dahulu. Hadis dari sahabat Wa'il ibni Hujr. Dikatakan oleh Abul Husain Yahya ibnu Abi Khairin, seorang ulama, beliau mengatakan wal mustahabbu ayyakuna awwalu ma yaqa'u minhu 'alal ardi fis sujud rukbatahu thumma yadahu thumma jabhatuhu wa anfuhu. Beliau mengatakan dianjurkan karena melihat dalil tadi, beliau mengatakan dianjurkan untuk seorang yang turun sujud, maka pertama yang dia turunkan menyentuh tanah ketika sujud, rukbatahu, yaitu dua lututnya. Summa yadahu, kemudian disusul dengan kedua tangannya. Summa jabhatuhu, kemudian dahinya. Wa anfuhu, dan juga hidungnya. Ini kata Imam Abul Husain Yahya ibnu Abi Khair. Beliau menambahkan, mengomentari tentang hadis Nabi tadi dengan mengatakan dianjurkan. Seorang yang sholat ketika turun sujud, maka yang pertama yang dia letakkan ke tanah, ke lantai, ke tempat sujud, atau ketika turun sujud, maka rukbatahu, yaitu dengan dua lututnya. Dan ini juga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, madhabuna, adapun pendapat kami, innahu yustahabbu ayyuqaddima fis sujud rukbataini. Beliau mengatakan pendapat kami, madhabuna, ikutan dari kami berpendapat seperti ini. Apa itu? Bahwasanya dianjurkan, diutamakan ketika turun sujud untuk mendahulukan rukbataini, yaitu mendahulukan dua lututnya. Summal yadaini, kemudian disusul dengan kedua tangannya. Summal jabha, kemudian dahinya. Kemudian dahi, wal anfa, dan juga hidung. Kemudian hidung. Jadi lutut, kemudian tangan, kemudian dahi. Pendapat yang ketiga dahi duluan tuh nggak ada. Langsung dahi begitu, kejedot kan begitu. Tapi dari ini pendapat yang pertama, lutut terlebih dahulu. Naam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan, hafizhahu ta'ala, beliau mengatakan tentang pendapat yang pertama ini. Beliau menguatkan pendapat yang pertama ini, bahwa pendapat yang pertama ini dengan hadis dari Wa'il ibni Hujr yang tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, bahwa hadis ini itu di dalam banyak yang mengkritisi tentang sanad hadis ini. Jadi dalil yang pertama tadi yang disebutkan oleh sahabat Wa'il ibni Hujr, bahwasanya hadis ini banyak dari kalangan para ulama yang mengkritisi hadis ini.
Sebagian mereka ya disebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga hadisnya ya lemah. Yang apa? Yang hadis ini bisa dikatakan ketika lemah ya tidak diamalkan karena hadisnya apa? Lemah. Ya. Tetapi beliau mengatakan, Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya walaupun hadis ini ya telah dikritisi banyak dari para ulama pakar ilmu hadis, bahwa hadis ini ada sanad yang di dalamnya itu apa? Dhaif, tetapi beliau mengatakan memiliki tabi. Memiliki tabi, kata Syekh ya. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan demikian, bahwa apa di dalamnya ada hadis tersebut ada memiliki tabi, pengikut, atau hadis ya ada syahidnya, atau ada yang menguatkan dari dalil-dalil yang lain. Walaupun juga disebutkan dalil-dalil yang menguatkan hadis Wa'il tadi, disebutkan juga derajatnya apa? Derajatnya disebutkan masih banyak yang mengkritisi tentang kesohihan hadis tersebut. Baik yang mereka gunakan sebagai apa? Sebagai dasar pertama, ataupun yang menguatkan hadis yang sebagai dasar, dikatakan ya banyak ya tentang kritikan di dalam hadis tersebut. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alasan yang kedua, kata Syekh Al-Fauzan, yang menguatkan pendapat yang pertama ini, bahwa hadis Wa'il bin Hujr tadi yang katanya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun sujud dengan mendahulukan lututnya ya, maka beliau mengatakan karena hadis Wa'il bin Hujr itu sesuai dengan hadis Abu Hurairah ya, sesuai dengan hadis Abu Hurairah ya, di mana Abu Hurairah dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Kalau dari Wa'il enggak, Wa'il ngelihat Rasul. Kalau ini Rasul bersabda ya. Apa kata Nabi? Idza sajada ahadukum fala yabru kama yabrukul ba'iru. Apabila salah seorang kalian sholat kemudian akan turun sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, jangan kalian turun sujud itu seperti turunnya onta ketika akan menderum. Pernah lihat onta? Kalau di sini mungkin kayak lihat onta di kebun binatang lah. Lihat onta di kebun binatang. Lihat onta ketika turun mau menderum. Ya. Jangan turun sujud seperti kayak onta ya ketika turun akan menderum. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, kata Abu Hurairah, wal yadu' yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum rukbatayhi, sebelum lututnya. Maknanya apa? Disebutkan ya oleh pendapat yang pertama tadi, bahwa hadis ini ya ketika memahami hadis Abu Hurairah ini ya mereka mengatakan ya karena onta itu adalah ketika mau turun dia mau duduk begitu, itu kan kakinya 4. Maka yang lebih dahulu itu yang depan dulu turun begitu, baru yang belakang. Sehingga kata pendapat yang pertama ya di sini ada kebalik. Seakan harusnya apa? Ya menurut pendapat yang pertama ini ada kebalik begitu. Ya kebalik harusnya apa? Ya turun sujud
wal yadu' yadahi qabla rukbatayhi, tetapi turun sujud itu dahulukan lutut terlebih dahulu, ya, bukan tangannya. Kenapa? Kalau tangannya terlebih dahulu itu kayak onta, gitu maknanya. Ya, menurut pendapat apa? Pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama. Nanti pendapat yang kedua dengan hadis ini juga, gitu. Ya, ini dikatakan oleh siapa tadi? Ya, Syekh Al-Fauzan.